Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedus KP, sedulur pecinta peternakan, dan sedulur satu hobi satu ngarit teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba bahas mengenai tentang ini pertanyaan dari teman-teman kemarin tentang Mas, katanya untung mana sih kemitraan breeding atau kemitraan penggemukan. Gini teman-teman ya, di sepengalaman saya di tempat saya ini teman-teman ya, di Bondowoso sendiri banyak sekali kemitraan teman-teman, banyak sekali farm-farm besar yang memang menjalankan kemitraan terkait dengan penggemukan ataupun breeding. Tapi gini teman-teman ya, teman-teman boleh kemitraan asal teman-teman itu ada modal. Itu aja sih sebenarnya kuncinya, itu teman-teman ada modal untuk membeli dombanya dari sana dan pakannya dari sana, wis itu intinya. Kalau teman-teman masih peternak pemula seperti saya dan juga mungkin kebanyakan teman-teman yang lain, lebih baik ternak sendiri teman-teman ya. Untungnya kalau menurut saya lebih maksimal dibandingkan kita kemitraan. Enaknya cuman kalau di kemitraan itu kita domba sudah ada yang ngambil, dan pakan kita sudah disediakan. Itu aja sih. Kalahnya di mana? Kalahnya di penghasilan teman-teman. Penghasilan kadang kan sudah dipatok penghasilannya sekian, harga belinya sekian, nanti harga jualnya sekian, biaya pakannya sekian. Nah itu teman-teman yang bikin kadang kita itu penghasilannya kecil, tapi bisa ditutupi dengan kuantitas teman-teman yang banyak. Itu aja sih. Dan enakan mana penggemukan sama breeding? Kalau saya secara pribadi enakan breeding, kemitraan breeding. Kenapa? Karena kalau kemitraan penggemukan itu pakannya memang benar-benar luar biasa teman-teman, luar biasa banyak dan luar biasa mahal. Kita tidak bisa mensubstitusi. Tapi kalau pakan kemitraan breeding kita masih bisa mengganti pakan itu teman-teman. Dan kemitraan breeding rata-rata itu tidak harus mengambil pakan dari mereka. Nah, yang penting dombanya aja beli dari mereka. Kalau untuk pakan tidak harus dari mereka, itu teman-teman ya, kalau kemitraan yang breeding. Nah, jadi pakan masih kita bisa cari substitusi yang lebih murah. Kita masih bisa menggunakan full pakan hijauan kalau yang kemitraan breeding. Sama. Nah, kalau untuk cempe-cempenya hasilnya tetap diambil sama yang punya kemitraan gitu teman-teman, tapi indukannya punya kita. Kita bebas masih menjual, mau menjual ke yang punya kemitraan atau menjual keluar itu masih bisa teman-teman kalau kita ikut kemitraan. Cuman ya itu, kita tetap harus menyediakan yang namanya bank pakan teman-teman. Nah, berapa sih keuntungan dari kemitraan itu Mas? Beda-beda teman-teman keuntungannya, tergantung dari jenis domba yang teman-teman pelihara, terus tergantung juga permintaan pasar yang ada di tempatnya teman-teman itu teman-teman kalau kemitraan. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman itu kalau memang modalnya itu sedikit, modalnya itu pas-pasan, mending ternak sendiri dengan seadanya dulu deh teman-teman. Jangan nunggu harus domba yang bagus, jangan nunggu harus kandang yang bagus diutamakan, jangan. Mending ternak dulu, sesuaikan dengan budget teman-teman agar teman-teman tidak terbebani. Kalau teman-teman ikut kemitraan kan nggak mungkin cuma 10 juta teman-teman ya, sehingga minimal kan teman-teman ambilnya 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, minimal 10 ekor saja teman-teman. Kan biaya pakannya sudah berapa, kan nggak mungkin cuma 10 juta teman-teman kalau di kemitraan seperti itu. Tapi kalau teman-teman di breeding, teman-teman breeding punya sendiri teman-teman, itu ya bisa 5 juta sudah bisa, 3 juta juga sudah bisa teman-teman, 300.000 juga sudah bisa, yang penting teman-teman ada kandang gitu loh. Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau saya sih tidak menyarankan ya kalau untuk peternak-peternak pemula, apalagi yang masih muda, dan memang waktunya itu sangat banyak luang, saya tidak menyarankan untuk kemitraan. Saya lebih menyarankan untuk mandiri saja. Tapi kalau untuk para pekerja, teman-teman yang masih bekerja dan teman-teman yang punya usaha tetap, dan kambing domba ini hanya sebagai sampingan, agar teman-teman tidak begitu ruwet atau susah dalam mengarit dan mencari rumput, teman-teman bisa coba kemitraan itu. Karena kan teman-teman sudah punya modalnya, teman-teman juga sudah tidak perlu banyak belajar, teman-teman sudah diarahkan, sudah diajari dari nol sampai bisa gitu teman-teman. Cuman ya itu tadi teman-teman, kembali lagi keuntungannya tidak bisa kita maksimalkan sendiri. Keuntungan tidak bisa kita maksimalkan sendiri, dan domba juga sudah dari mereka teman-teman ya. Jadi kita modal sekian, modal misalnya 20 juta sudah dapat dengan spesifikasi domba
domba jenis ini dan harganya segini, itu sudah patok. Nanti jualnya di harga berapa. Cuman gini teman-teman, kalau di kemitraan itu kalau khususnya pengemukan ya, nggak enaknya kita kadang untung kadang rugi. Kenapa gitu? Kalau kita dapat bibit yang bagus kita bisa untung cepat, tapi kalau kadang kita tidak dapat bibit yang bagus, nah itu yang bisa menjadi problem teman-teman ya. Kadang kan bibit itu tidak selalu bagus ya, namanya domba juga berbagai macam jenis, berbagai karakter, dan berbagai macam pertumbuhannya teman-teman. Kadang kita dapat yang bagus alhamdulillah, tapi kadang kalau kita dapat yang tidak bagus ya itu yang buat kita kadang jadi rugi di pakan sama rugi di waktu. Karena memang sudah banyak yang terjadi pengalaman di tempat saya teman-teman. Nah, dan akhirnya farm-farm yang seperti itu sekarang banyak yang tutup teman-teman. Yang dulu kemitraannya besar-besar sampai ratusan sampai ribuan orang teman-teman, sampai ratusan orang di seluruh desa teman-teman, akhirnya sekarang tutup teman-teman. Akhirnya tutup karena memang tidak menutup operasional, dan kebanyakan sih tidak berkah teman-teman ya, lebih ke tidak berkah. Saya tidak ada juga kemitraan-kemitraan yang bagus, saya lihat sampai sekarang masih ada, cuman dia skalanya skala kecil teman-teman. Kalau skala besar biasanya sudah main di proyek-proyek pemerintah dan lain-lain, dan keberkahannya mungkin kurang ya teman-teman. Jadi kalau yang skala kecil itu masih teman-teman, masih berjalan sampai sekarang. Jadi pintar-pintar teman-teman sendiri kalau mau cari di kemitraan itu, pintar-pintar teman sendiri dan sesuaikan dengan waktu teman-teman, tenaga dan biaya dan modal yang teman-teman miliki. Itu aja sih teman-teman. Terus untungan mana sih antara breeding sendiri dan kemitraan breeding? Kalau menurut saya sih secara pribadi ya teman-teman, lebih untung breeding sendiri teman-teman, lebih untung breeding sendiri. Tapi dari segi risiko memang lebih sedikit di kemitraan, karena memang kita sudah diajari dari awal teman-teman. Tapi kalau dari segi keuntungan kita lebih enak breeding sendiri teman-teman. Lebih untung, kita bisa memilih jenisnya, kita bisa memilih kualitasnya, kita bisa memilih pakannya, kita bisa substitusi dari pakan yang mahal atau bahkan pakan yang paling murah, bahkan pakan yang gratis pun kita bisa jadikan pakan. Tapi kalau kita kemitraan pasti sudah ada SOP-nya teman-teman, SOP-nya yang harus kita jalankan agar kita bisa sukses dalam beternak itu sih teman-teman, kalau kita di kemitraan. Kalau teman-teman tanya saya pernah kemitraan enggak? Saya nggak pernah ikut kemitraan teman-teman, karena menurut saya dari hitungan saya secara pribadi teman-teman, itu belum masuk sih kalau hitungan saya secara pribadi. Dan kadang kita perawatan itu kan tidak sama setiap kandang, pakan juga tidak sama setiap kandang, suhu dan kondisi itu tidak sama setiap kandang teman-teman. Jadi kadang ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang sukses, ada yang tidak, seperti itu teman-teman. Jadi saya lebih milih pribadi saja teman-teman, bekerja sendiri dan kita tidak dituntut waktu untuk sekian harus jual, sekian lama harus jual. Karena kan kalau kita dituntut kemitraan 3 atau 4 bulan harus jual, 3-4 bulan harus jual. Kadang kan kendala, kadang ada domba yang sakit teman-teman, kadang ada perubahan cuaca, domba itu banyak yang sakit dan lain-lain, otomatis kan bobotnya berkurang jauh, berkurang jauh. Dan kalau kita nanti paksakan untuk jual, otomatis ya kita pasti ruginya banyak gitu teman-teman. Tapi kalau kita breeding sendiri ya kita tinggal santai, kita cari pakan-pakan yang murah, pakan-pakan yang bisa disubstitusikan dengan kandungan nutrisi yang baik, seperti ini teman-teman. Ini pakan saya yang saya kasihkan, yang seperti domba di belakang saya makan, ini pakannya teman-teman ya. Ini antara rendeng, ini kering teman-teman ya, kering saya campur dengan rumput pakcong teman-teman, karena memang kondisi sekarang kemarau, jadi rumputnya di tempat saya itu sudah tidak cukup teman-teman untuk memenuhi kebutuhan ternak saya kalau dikasih hijauan setiap hari. Jadi saya manfaatkan rendeng deli-delian teman-teman, yang tumbuh liar itu yang kering, kemudian saya chopper halus, saya campur ini kalau sore teman-teman ya, sudah saya kasihkan ini aja teman-teman. Alhamdulillah doyan teman-teman. Saya campurkan ini rumput nih teman-teman, ini rumput pakcong, ada rumputnya masih hijau itu, dan yang kering ini adalah dele-delean teman-teman. Nah, ini yang saya kasihkan teman-teman. Alhamdulillah seperti teman-teman lihat di belakang saya semua ini teman-teman, mereka doyan, masih makan semua teman-teman, tidak ada yang tidak makan. Jadi ya itu tadi teman-teman, kembali lagi kepada tadi teman-teman, kita harus kreatif teman-teman. Kalau di tempat teman-teman mungkin enak airnya,
mungkin irigasinya enak pada saat musim kemarau, ya saran saya tetap full hijauan supaya tidak susah teman-teman. Karena kalau kita bikin pakan kering seperti ini susah, gilingnya lama teman-teman, dapatnya juga kilonya juga sedikit teman-teman. Mending kita pakai pakan yang memang sudah enak gitu loh, dombanya sangat suka, nutrisinya juga baik gitu kan. Itu menurut saya sih lebih mantap kalau menurut saya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video saya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.